Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang barisan dan deret, ya. Nah, barisan dan deret ini nanti akan kita pelajari dalam dua hal gitu. Yang pertama adalah aritmatika, yang kedua adalah geometri, ya, baik untuk barisan ataupun untuk deret. Nah, untuk yang pertama, ini kita akan mempelajari mengenai barisan aritmatika terlebih dahulu. Nah, definisi daripada barisan itu adalah apa? Barisan itu adalah kumpulan angka yang berjejer, gitu ya. Jadi katakanlah ada angka satu, angka 2, angka 3, dan angka 4 dan seterusnya gitu ya, yang memiliki pola tertentu. Dalam barisan aritmatika, konsep daripada bilangan-bilangan ini tuh memiliki pola yang sama yaitu dengan penjumlahan yang tetap. Contohnya gimana? Contohnya adalah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau contoh lainnya adalah 3, 7, ya, 11, 15, dan seterusnya. Ini yang di atas tambah satu gitu kan, tambah satu, yang di bawah tambah 4, tambah 4, tambah 4, dan seterusnya. Gitu. Nah, sehingga kita bisa cari tahu nih, kalau misalkan ini berpola terus, berarti kan ada sebuah rumus yang bisa menyatakan itu bahwa ketika kita ditanya angka ke-200-nya berapa sih? Kita nggak usah itu manual kayak 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya gitu. Ya. Nah, oleh karena itu kita masuk ke perumusan yang pertama dalam menentukan ya suku kesekian atau UN gitu ya. Ini dinyatakan sebagai UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Nah, UN ini adalah suku ke N ya, suku ke N. A ini adalah suku pertama, suku ke satu. N ini adalah ini nih, angka yang ini. Dia posisinya menempatkan bilangan keberapa gitu ya. Lalu B ini menyatakan beda. Jadi ingat kembali lagi rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Gitu. Nah, lalu sekarang yang menjadi permasalahan adalah apa? Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita mencari bedanya. Ya, kalau misalkan kita mencari beda, caranya gimana? Kalau teman-teman lihat kayak tadi, nah ini mungkin gampang ya. Yang didefinisikan sebagai beda itu kan adalah dari suku satu ke yang suku yang berikutnya itu bertambah berapa gitu kan ya. Mereka memiliki selisih berapa. Sekarang bayangkan kalau misalkan kita punya gini, U2-nya adalah 7, ya, suku keduanya 7, suku keempatnya 15. Nah, gimana cara mencari bedanya gitu? Nah, cara mencari bedanya adalah gini, kalian kurangi gitu ya. Kedua nilai ini berarti 15 kurang 7 dibagi dengan selisih M-nya. Jadi 4 min 2 gitu. Jadi ini 8 per 2 alias 4. Gitu. Dan ini berlaku untuk semua beda gitu ya. Kalau misalkan diketahuinya suku ketiga dan suku kedelapan bisa, suku kedua dan suku ketujuh bisa. Tinggal mengikuti aturan itu aja. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas juga tentang apa? Kita akan bahas juga tentang deret. Ya. Kita akan bahas tentang deret. Dalam deret aritmatika, deret itu apa sih sebetulnya? Deret itu adalah penjumlahan barisan yang tadi. Jadi kalau kita punya contoh barisan kayak gini. Nah, dalam deret ini dijumlahkan gitu. 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 gitu ya. Dan kita tahu bahwa perumusan dalam deret ini hanya dituliskan seperti ini. Sn sama dengan N per 2 ya dikalikan dengan 2A ditambah N-1 dikalikan B. Nah, tapi perumusan ini bisa disingkat juga sebagai apa? Sn sama dengan ya N per 2 dikalikan A ditambah UN. Kenapa? Kita tahu bahwa sebelumnya UN itu kan akan sama dengan A ditambah N-1 kali B ya. Nah, maka kita bisa tulis bahwa Sn ini kan sama dengan N per 2 dikalikan dengan A ya ditambah A ditambah N-1 dikalikan B gitu. Jadi ini A, ini UN ya. Untuk aritmatika hanya seperti itu. Jadi selalu berputar-putar di situ aja soal-soalnya ya. Contohnya adalah sebagai gini gitu. Diketahui sebuah deret aritmatika ya dengan ketentuan sebagai berikut gitu. Suku ketiganya 30, suku keenam 51. Berarti kita tahu sekarang bahwa bedanya akan gimana? 51 dikurangi 30 dibagi dengan 6 kurang 3. Ya, ini 21 dibagi dengan 3. 7. Sekarang kita ditanya, tentukanlah jumlah 15 suku pertama. 15 suku pertama dan jumlah berarti menggunakan apa?
Sn ya, Sn gitu. Sn akan sama dengan apa? N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikalikan dengan B gitu. Nah, maka ini 15 per 2 gitu ya. 15 per 2 dikali dengan 2 dikali. Nah, A-nya belum dapat suku pertamanya. Kita punya U3-nya adalah 30 kan? Maka kita bisa menuliskan gini. Ya, U3 akan sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan B. U3-nya adalah 30. 30 sama dengan A ditambah N min 1, N-nya 3 berarti 2 dikalikan dengan B-nya 7. Maka kita dapat A-nya adalah 16. Berarti sini 2 dikali 16 ditambah N-nya 15 berarti 14 dikalikan dengan 7 gitu. Sehingga ketemulah 15 per 2 dikalikan dengan ini 32 ditambah 14 dikalikan 7 itu akan menghasilkan 98 gitu ya. Sehingga ini akan menjadi 15 per 2 dikalikan 130 ya. Atau ini akan menghasilkan nilai 975. Itu untuk yang aritmatika. Nah, sekarang bagaimana dengan geometri? Ya. Dalam geometri konsepnya mirip. Hanya sekarang barisannya berbentuk pola perkalian. Contohnya gini, 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Dikali 2, dikali 2, dikali 2. Atau gini, 1, 3, ya, 9, 27, dan seterusnya. Dikali 3, dikali 3. Atau gini, 6, ya, 6, 3, 3 per 2, 3 per 4, dan seterusnya. Artinya dikali setengah, dikali setengah, dikali setengah, dan seterusnya. Gitu, ya. Nah, perumusan dalam barisan geometri itu dinyatakan dengan apa? Untuk mencari suku kesekian, UN, ini rumusnya adalah A dikalikan dengan R pangkat N-1. Ya, semua keterangannya sama kecuali R. R adalah rasio. Oke. Nah, R adalah rasio. Untuk misalkan kita mau menjumlahkan gitu ya. Nanti ketika misalkan kita mau menjumlahkan gimana? Kalau misalkan kita mau menjumlahkan ya deret geometri itu kan berarti dapat dituliskan suku pertama ditambah suku pertama dikali rasio ditambah suku pertama dikali rasio 2 kali dan seterusnya. Nah, deret geometri ini ada dua rumusnya. Yang pertama adalah Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Ya, ini untuk R kurang dari 1. Tapi kalau misalkan Sn, yang satunya lagi, kalau misalkan rasionya lebih dari 1, dia dibalik. Jadi A dikalikan R pangkat N min 1 per R min 1 gitu. Ini untuk R lebih besar dari 1. Ya. Jadi ingat aja kalau R kurang dari 1 maka berlaku air nih, ini air gitu ya. Nah, yang terakhir adalah namanya deret geometri Tahingga. Deret geometri Tahingga ini menyatakan apa? Jadi kalau misalkan contoh ada bola nih, ada bola dijatuhkan ke tanah. Lalu dia mantul. Kan pasti dia akan jadi lebih pendek. Jatuh lagi, mantul lagi, lebih pendek lagi, jatuh lagi, mantul lagi, mantul lagi, mantul lagi, tuh sampai pada akhirnya dia seolah seperti berhenti. Nah, kita bisa menghitung panjang lintasannya dengan rumus ini. Ya, deret geometri Tahingga ini akan sama dengan A per 1 min R. Gitu. Ya. Nah, contohnya gimana? Gitu. Contohnya adalah kalau misalkan gitu ya, kita punya apa namanya? Kita punya nah, nih, di sebuah pabrik nilai produksi setiap tahunnya meningkat. Ternyata peningkatannya membentuk pola geometri, ya. Produksi tahun pertama sebanyak 200 unit dan pada tahun keempat sebanyak 1.600 unit. Hasil produksi selama 6 tahun adalah oke. Maka kita tahu bahwa ya U4 ini kan ditanyanya adalah apa? Pertama dan keempat ya. Maka U4-nya 1.600, U1-nya adalah 200 gitu ya. Oke. Nah, kita jabarin aja. Untuk mencari rasionya gitu, kita cari dengan demikian. Kalau kita bagi ini U4 per U1 ya, ini kita akan mendapatkan AR pangkat 3 per R, per A. Ya, sama dengan 1.600 per 200 gitu. Maka ini coret-coret, ini kita bisa coret jadi 8 gitu ya. Maka kita tahu bahwa R-nya akan sama dengan 2. Jadi untuk mencari rasio selalu menjabarkan
Ini ya, jadi kita selalu bagi dua nilai yang diketahui dan kita jabarkan rumusnya. U4 itu AR pangkat 3, U1 itu A pangkat, ini kan sebenarnya AR pangkat 0 gitu ya. Udah, dari sini kita ditanya S6. S6 ini akan bernilai apa? A dikalikan R pangkat 6 min 1 dibagi dengan eh, R pangkat, sorry, R min 1 gitu ya. Nah, ini akan jadi 12.600 dengan R sama dengan 2. Ingat, karena R-nya lebih dari 2, maka kita gunakan yang ini, yang kanan, bukan yang kiri. Nah, gitu ya.